Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda di hari Minggu ini. Kali ini ada pertanyaan. Isinya seperti ini. Kak, saya dah tamprin, medical pun sudah, RTK 1.0 tapi permit tak siap-siap. Sudah 2 tahun. Macam mana Kak? Boleh buat RTK 2.0? Tolong balas Kak. Oh oke. Jadi dia ini sudah tamprin, sudah medical karena mengikuti program RTK 1.0 yang lalu. Dan karena sudah 2 tahun permitnya nggak jadi-jadi, sekarang dia nanya, bisa nggak untuk ikut RTK 2.0 ini? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ini, rasanya juga banyak sekali ya ditanyakan oleh orang yang lainnya. Nah, sebagai informasi awal nih, untuk RTK 1.0 itu sudah berakhir sejak tanggal 30 Maret 2023, kalau saya nggak salah. Dan di tanggal tersebut adalah batas akhir bagi seorang majikan untuk membuat pembayaran RTK 1.0 setelah mendapatkan kelulusan kuota. Nah, bagi Anda pekerja yang ikut RTK 1.0 dan sudah menjalani proses tamprin, apalagi sudah membuat medical, ada satu lagi hal yang paling penting yang harus Anda tanyakan kepada majikan Anda, yaitu apakah majikan Anda itu sudah mendapatkan kelulusan kuota. Nah, kuota ini adalah faktor paling penting kenapa Anda yang ikut RTK 1.0 dulu itu sampai sekarang permitnya nggak keluar-keluar, permitnya nggak jadi-jadi. Kalau kuotanya aja tidak lulus, permohonan untuk menggaji pekerja asing saja tidak lulus, gimana mau dapat permitnya? Karena setahu saya, dari yang saya amati, RTK 0.0 yang dulu itu sistemnya atau polanya tuh agak kebalik gitu. Nah, RTK 2.0 inilah sebenarnya sistem yang paling benar. RTK 1.0 dulu itu proses awalnya kan adalah Anda tamprin. Setelah itu baru medical atau FOMEMA, baru kelulusan kuota. Tapi prosedur yang sebenarnya adalah tamprin dulu, setelah tamprin baru dapat kelulusan kuota pekerja. Dari situ kita tahu bahwa majikan kita ini sudah mendapatkan kelulusan dan sudah mendapatkan kelayakan untuk menggaji kita sebagai pekerja asing. Barulah setelah itu melakukan urusan medical atau FOMEMA. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini lagi-lagi yang saya amati ya. Kenapa permasalahan RTK 1.0 itu banyak sekali kasus-kasus permitnya mandek, permitnya nggak jadi. Karena jadi ada asas pertimbangannya. Ini contoh nih ya, ini saya kasih contoh. Ada sebuah kedai makan dengan keluasan atau lebar kedainya itu misalnya 20 meter persegi. Itu kan nggak lebar-lebar banget ya. Nah, dari lebarnya kedai makan ini, immigration akan mengetahui kelayakan majikan untuk menggaji pekerja asing itu berapa. Misalnya 4 orang, itu dianggap immigration sudah cukup untuk kedai yang tidak terlalu lebar. Tapi majikan atau toke Anda itu apply kuotanya sampai 15 pekerja asing. Ya, jelas aja hal ini tidak akan disetujui oleh pihak immigration. Itu makanya permit RTK 1.0 Anda bisa jadi sampai sekarang tidak siap-siap karena majikan Anda mengajukan permohonan yang tidak masuk akal jumlahnya. Nih, saya kasih contoh satu lagi ya. Ada seorang majikan mendapatkan 1 buah kontrak kerja dengan nilai kontraknya misalnya Rp50.000 gitulah untuk sektor pembinaan. Dan majikan memohon kuota untuk menggaji pekerja asing itu sampai 50 orang atau bahkan sampai 60 orang gitu dengan nilai kontrak yang begitu kecilnya, hanya Rp50.000 itu. Ya tentu aja permohonan untuk minta puluhan pekerja asing itu tidak akan disetujui oleh immigration. Nah, seharusnya kalau belum ada kelulusan kuota pekerja, Anda ya tidak perlu melakukan medical dulu, nggak perlu FOMEMA dulu, karena FOMEMA ini kan bayar ya, bukannya gratis. Sudah bayar medical mahal-mahal, kuotanya tidak diluluskan oleh immigration. Ya rugi-rugi aja kan kita jadi bayar FOMEMA ini. Dan itulah perkiraan saya kenapa permasalahan permit RTK 1.0 itu sampai sekarang nggak dapat-dapat juga. Ya karena begini ini permasalahannya. Ada hubungannya dengan yang saya contohkan tadi. Majikan mengajukan kuota permohonan pekerja asing yang terlalu banyak dan tidak masuk akal jumlahnya dengan yang seharusnya diperlukan. Karena tentunya ada kecurigaan juga bahwa kuota ini diperjualbelikan. Belum lagi kalau Anda
daftarnya pakai agent. Makin lagi tuh kalau agentnya nggak bener, dah lah permintaan Anda nggak akan pernah jadi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, apakah bisa dari Artike 1.0 ini lompat mau ikut Artike 2.0 yang sekarang? Jawabannya bisa. Jika, ini ada jikanya. Jika majikan atau agent Anda membatalkan dulu permohonan Artike 1.0 Anda. Kalau Anda bilang misalnya, nggak bisa Kak, agent saya sudah lari. Nggak bisa Kak, majikannya udah nggak mau ngurusin lagi. Ya, itu sudah tidak ada harapan lagi. Artinya tidak bisa. Karena Anda itu masih ada record atau catatan sebelumnya kalau Anda sudah pernah daftar Artike 1.0. Jadi harus dibersihkan dulu, harus di-clearkan dulu nama Anda dalam catatan itu. Baru bisa buat permohonan yang baru. Ini bener-bener ruwet sih, pusing lah pokoknya. Kalau menurut saya sih ya udahlah ya, lupain aja lah soal Artike ini. Saya juga pusing ya mau jawabnya satu-satu karena tiap orang itu permasalahannya beda-beda. Ada 100 orang yang nanya, ya 100 orang itu juga masalahnya juga beda-beda. Belum lagi urusannya Kak, paspor saya sudah mau habis. Belum lagi Kak, saya mau pulang karena ada urusan penting di kampung. Belum lagi Kak, saya sudah masuk uang tapi permitnya nggak jadi-jadi. Aduh udah deh itu puyeng jadinya. Oke, sekian yang bisa saya jawab mengenai hal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Kaulan dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.